Ya, hello guys, welcome to my channel yang membahas seputar hobi badminton. Oke, pada video kali ini saya tidak akan membahas dua raket yang baru saja saya beli ya, Li-Ning 3D Caliber X Boost dan Turbocharging Z Boost ya. Tapi pada kesempatan kali ini saya akan memberikan review pemakaian pada raket Ibuki Top Gun F21 ya, raket yang sudah saya beli sejak tanggal 1 Oktober ya. Jadi dihitung sampai sekarang berarti sudah ada sebulan lebih ya. Oke, pada video sebelumnya saya sudah pernah membuat first impression ya tentang raket ini, dan memang jaraknya agak lumayan ya sampai saya mereviewnya sekarang, karena memang pada waktu awal-awal pemakaian saya masih belum menemukan feel-nya ya terhadap raket ini, dan sekarang ya sudah lumayan ya, sudah cukup beradaptasi dan bisa mengerti raketnya seperti apa, dan nanti saya akan membagikan pengalaman saya terhadap raket ini kepada kalian semua. Oke, jadi jangan kemana-mana, tetap tonton terus videonya. Ya, halo guys, terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini. Jadi sekarang kita akan lanjut membahas Ibuki Top Gun F21 ya. Kita mulai dari harganya ya. Waktu saya membeli raket ini, saya mendapatkan harga hampir 700 ya. Jadi 700 kurang dikit. Nanti untuk link pembeliannya saya taruh di kolom deskripsi ya kalau kalian tertarik. Saya beli itu tanggal berapa ya? Oktober ya, masuk Oktober ya, tanggal 1 Oktober ya. Jadi kalau dihitung sampai sekarang berarti sudah ada 1 bulan lebih ya. Ya, 1,5 bulan lah ya. Nah, sempat waktu itu saya buat first impressionnya ya terhadap raket ini, dan yang saya rasakan ya, kesan pertama pada raket ini adalah seperti ketahan di area bawah ya, jadi sehingga membuat swingnya itu jadi terasa berat, itu yang pertama. Nah, kemudian ini adalah raket power ya, kalau kita melihat spesifikasinya, raket power dengan spek head heavy, tapi yang saya rasakan ini tidak terlalu terasa head heavy ya. Jadi ya distribusi beratnya bagus lah ya, meskipun dia balance point-nya bisa dibuat di 293 ya, tapi itu kan dari spek manufakturnya ya. Kalau spek realnya kan tentu berbeda ya. Kalau kita melihat spek manufakturnya yang mereka sebut, ini masuk raket 4U ya dengan berat 83 plus minus 2 gram ya. Kemudian balance point-nya 292 plus minus 3 gram. Jadi melihat spek yang seperti itu, jadi raket ini adalah raket power ya. Dari mereka mengklaimnya adalah raket power. Nah, tetapi realnya setelah saya hitung, ini beratnya tidak terlalu jauh ya, dari 83 dia hanya selisih 0,1 gram saja ya. Kemarin saya hitung 82,9 ya, tapi tentunya tidak semua raket nanti akan sama ya, nanti beratnya bisa berbeda-beda. Nah, kalau yang ini beratnya itu tadi itu 82,9, kemudian balance point-nya 289 ya. Jadi beda 3 gram dari spek manufakturnya ya, tapi karena dia plus minus 3 jadi masih batas toleransi, jadi nggak ada masalah. Dengan balance point 289 dan berat 82,9, nah kalau dari saya pribadi melihat raket ini karakternya jadi all round ke kontrol ya. Nah, tapi setelah tersetting, jadi dipasangi senar dan over grip ya, jadi grip bawahnya masih ada. Terus ini saya kasihkan, ini kayaknya masih ada ya, saya lupa, kayaknya masih terpasang. Oke, kayaknya masih terpasang ya. Nah, ini berat totalnya menjadi 92 ya, karena gripnya nggak terlalu tebal, jadi naiknya nggak banyak-banyak amat ya, cuma 3 saja ya, 3 gram jadi 92, dan balance point-nya bisa naik ya, jadi 293 ya, jadi karakternya all round ke power ya, jadi agak ada perubahan dari ketika kosongan dan ketika dia sudah terisi seperti ini. Nah, kalau kita berbicara spek secara keseluruhan ya, nanti untuk spek secara menyeluruhnya nanti bisa kalian cek saja, nanti akan saya tampilkan di layar ya. Kalau saya mengamati spek yang ada ya, spek manufakturnya ya, bukan spek realnya ya. Raket ini adalah raket untuk bermain power ya, tapi tetap mempertahankan keseimbangan raket untuk menyerang dan bertahan ya, karena balance point-nya tidak terlalu tinggi ya, nggak terlalu head heavy ya. Jadi kalau saya anggap ini ya agak berat kepala lah. Oke, jadi ya masih bisa lah untuk bermain kontrol, untuk bermain power juga masih enak, jadi ya imbang gitulah. Nah, spek raketnya pun dibuat
nyaman digunakan untuk bermain double ya, karena dia 4U jadi nggak terlalu berat, dan balance point-nya juga 293 ya kalau kita berbicara spek manufakturnya ya. Jadi ya enak lah untuk bermain double untuk spek seperti itu. Dan untuk pemula bahkan intermediate pun saya rasa bisa menggunakan raket ini ya. Dan kalau kita melihat secara keseluruhan, raket ini memiliki karakter all-round cenderung ke power. Nah, raket ini sudah saya ganti senar 3 kali ya. Waktu awal-awal itu saya menggunakan senar dari Flypower ya, FP65 kalau nggak salah, dengan tarikan 27. Tapi saya tidak menemukan feel yang enak dengan raketnya dengan tarikan segitu. Entah dari tarikannya yang terlalu tinggi atau dari senarnya nggak enak. Memang untuk tarikan 27 itu sebenarnya nggak terlalu tinggi ya jika dibandingkan dengan raket-raket lain. Saya terbiasa menggunakan tarikan 28 atau 29, tapi karena ini dia mungkin memiliki frame yang berbeda ya, kualitas sifat frame yang berbeda, dan geometrinya 80, jadi tentu ada perbedaan ya. Dan akhirnya saya ganti, waktu itu ganti Power S DK66 Smash ke 26 saja tensionnya. Enak, feel-nya enak, tapi sayang sekali ya, hanya berapa kali pukulan senarnya udah putus. Dan akhirnya saya ganti lagi dengan yang terakhir ini adalah dari Caracal, serinya adalah Nano Pro 66 ya, dengan tarikan 26,5. Feel-nya jadi lebih apa ya, lebih enak lah yang saya rasakan daripada yang 27 ya. Oke, mesin digital ya tentunya. Kemudian ini 2 simpul saja, dan karena jumlah kurbannya 80, dia tidak bisa divariasi, katanya sih begitu. Kalau bisa divariasi dia jadi agak lebih naik ya, tapi saya tidak terlalu begitu tahu detailnya ya, karena memang nggak terbiasa memasang atau menganyam senar ya. Oke, nah feel secara umum bagaimana ya? Memang waktu di awal saya merasakan kendala seperti itu ya. Kesan pertamanya itu memang kurang bagus ya, karena seperti ada ketahan. Tapi setelah digunakan beberapa kali dan berkali-kali ya adaptasi lah, dan sudah ya, adaptasinya sudah dilakukan dan merasa cukup. Jadi feel ketahannya itu di area bawah itu jadi nggak begitu terasa ya. Jadi memang suatu raket itu memang kalau kita gunakan secara terus-menerus nanti akan terasa enak secara otomatis ya. Ya meskipun ada yang bisa merasakan tidak nyamannya itu bisa berlangsung lama ya, tapi ya tergantung feel juga ya. Nah, meskipun spek akhir itu saya buat settingannya itu adalah raket dengan karakter all-round power, tapi kalau yang saya rasakan ini lebih terasa all-round yang cenderung untuk bermain kontrol atau bermain flashing ya. Meskipun sebenarnya untuk power juga bisa, tapi generate powernya sih kalau menurut saya agak biasa ya, atau mungkin tarikannya kurang pas atau gimana, saya kurang tahu ya, karena ini memang senarnya hanya senar biasa ya. Oke, yang saya sukai dari raket ini adalah dia sangat stabil ya, memiliki stabilitas yang bagus ya. Jadi tidak begitu terlalu terasa getaran ya ketika kita melakukan smash, bahkan tarikan tinggi pun tidak begitu terlalu terasa bergetar ya, jadi enak lah. Nah, ini kan jumlah grommetnya 80 ya, memang tidak biasa, dan untuk bentuk framenya dia tidak berubah, ini tidak oversize, dia masih biasa saja. Nah, jumlah grommetnya 80, dan kalau menurut saya feel-nya itu seperti, dari pengalaman saya ya, seperti Yonex ya, jadi tidak perlu ditarik kencang-kencang ya. Jadi seperti yang Astroc Tour 9100 itu kan hanya tertera sampai 28 lbs saja ya. Kemarin saya tarik 27 itu feel-nya sudah seperti 29. Dan ini kemarin saya tarik 27 saja rasanya juga sudah keras, sehingga akhirnya saya memilih untuk menurunkan, untuk merasakan feel dari raketnya ya. Jadi ya kalau menurut saya sih baiknya sesuaikan saja dengan yang tertera di sini ya. Tapi ya itu nanti kembali ke kalian, mau tarik tinggi ya boleh, enggak ya enggak apa-apa, terserah lah. Tapi kalau saya pengalaman pribadi ya 26 mungkin enak ya, 26 atau 27 ya. Oke, buat kalian yang sudah punya raket ini bisa sharingkan pengalaman kalian ya, enaknya ditarikan berapa ya. Oke, kemudian kalau yang saya rasakan ya, raket ini kan sebenarnya juga agak berat kepala ya, tapi dia distribusinya ini bagus ya, tidak
apa ya, distribusinya itu untuk beratnya tidak terlalu ke atas, dia dibuat lebih merata ya, jadi tidak begitu terlalu terasa heavy-nya kalau menurut saya ya. Nah, itu tadi untuk secara umum ya, feel secara umum. Kemudian apa sih secara khusus itu bagaimana ketika melakukan smash, melakukan lob, drop shot, drive, defend, netting, dan netting ya. Nah, kalau untuk smash menurut saya, meskipun ini kalau kita lihat adalah raket power ya, tapi menurut saya generate powernya biasa ya, lebih cenderung biasa. Tapi perlu diperhatikan ini kan senarnya biasa ya. Mungkin akan lebih terasa lebih enak lagi jika senarnya diganti yang lebih bagus, tentu nanti akan memberi pengaruh yang menurut saya agak lumayan, karena senar itu kan langsung kontak langsung dengan kok ya, jadi bisa memberikan pengaruh yang lumayan. Dan nanti juga perlu dimainkan di tensionnya ya. Ya, jadi kalau dipasang senar sekelas BK66 Ultimate mestinya lebih enak lagi ya generate powernya. Oke, kemudian untuk lob bagaimana? Untuk lob saya rasa nggak ada masalah. Untuk drop shot juga nggak ada masalah. Kemudian untuk drive saya rasa kurang responsif ya kalau yang saya rasakan ya. Meskipun bisa, tapi mungkin temponya nggak terlalu cepat lah. Tapi ya secara umum kalau menurut saya kurang responsif ya. Untuk defense juga tidak ada masalah, cuma kalau untuk serangan yang cepat itu dia agak keteteran kalau menurut saya ya. Untuk netting tidak ada masalah, groundbite-nya 80 ini dia membantu sekali ya dalam bermain tipis-tipis kalau yang saya rasakan ya, karena dia jadi tidak begitu memantul ya. Kemudian untuk kontrol dan flashing menurut saya ini enak feel-nya. Oke, itu feel secara khusus dan secara umum yang bisa saya sampaikan ya. Nah, kesimpulannya bagaimana ya? Raket ini ya lebih terasa karakternya itu ke all-round ya, all-round daripada power ya, meskipun dia dari speknya itu dia ke power tapi tidak begitu full power ya, jadi all-round cenderung ke power ya, meskipun dia cenderung ke power, tapi ketika digunakan ini kalau yang saya rasakan secara pribadi malah lebih nyaman digunakan untuk bermain lebih banyak kontrol dengan beberapa variasi serangan ya, jadi tidak full menyerang tapi ada kontrolnya dulu ya, dimainkan dulu terus nanti baru menyerang. Itu menurut saya pas ya. Nah, untuk memaksimalkan generate power ya, jadi perlu seperti yang saya sampaikan tadi, perlu dipasang senar yang lebih bagus ya daripada yang biasa. Dan tarikannya juga tentunya perlu dimainkan ya, karena jumlah groundbite-nya 80 kalau menurut saya sih itu memberi pengaruh ya terhadap repulsionnya ya. Oke, jadi dengan harga yang segitu ya, sebenarnya itu harganya lumayan ya. Harusnya kalau menurut saya ya, harusnya tuh Ibuki bisa memberikan apa ya, feel yang lebih ya bisa dikatakan bisa memberikan ekspektasi yang di luar dugaan ya. Tapi sayangnya yang saya rasakan ya, kalau saya rasakan memang agak berbeda ketika di awal. Harapannya sih wah pasti ini brand baru biasanya demi mendapatkan hati atau apa ya, minat dari konsumen baru, dia bisa membuat raket yang enak tapi harganya biasa ya, meskipun sebenarnya ini harganya nggak biasa ya, tapi harusnya bisa memberikan feel yang enak ya, dengan feel yang rasanya seperti raket jutaan ya. Tapi yang saya rasakan saya agak susah juga ya pakai raket ini ya, malah bisa dipikir-pikirkan ya dengan harga segitu memilih raket yang lain ya. Tapi kalau buat kalian yang pemain baru ingin mencari raket yang tidak biasa di luar brand besar, saya rasa nggak ada masalah. Raket ini secara umum enak digunakan ya, ramah, cuma kalau saya pribadi ya feel-nya itu, tapi bisa diakali dengan yang tadi sampaikan, mainkan di senarnya dan tarikan senarnya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Dan buat kalian yang sudah punya raket ini, punya pengalaman dengan raket ini, bisa bagikan pengalaman kalian bagaimana ya. Oke, terima kasih sudah menonton. Semoga yang sampaikan ini bermanfaat buat kalian semua. Kita jumpa lagi pada kesempatan yang lain. Nanti ke depan masih akan nge-review itu ya, dan masih nge-review ini ya, Hikari Bond 9 ya. Jadi ya, tunggu saja. Semoga bisa saya review ya dengan kesibukan yang ada. Oke, terima kasih. Kita jumpa lagi pada kesempatan yang lain. Salam sehat, salam olahraga.